saya Ijal Oktavia Bursimian Rahmana, NIM 1903 05088. Perkenalkan, nama saya Erida Yohana Rambe dengan NIM 19030 5050. Nama saya Angelin Sofia Raito Sitorus, NIM 1903 05058. Nama saya Medina Angrini Berusmiri Milala, NIM 1903 05090. Saya Eolita Esther Sirait, NIM 1903 05062. Perkenalkan, nama saya Aisyah Kristilani Siregar dengan NIM 1903 05082. Nama saya Mas Tasri Indah, NIM 1903 05078. Nama saya Nur Anissa, NIM 1903 05073. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang proses pengolahan minyak kelapa. Kelapa, atau dalam bahasa latinnya kita sebut dengan Cocos nucifera, adalah salah satu tanaman serbaguna yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, juga manfaat yang banyak bagi kita manusia. Mulai dari akar, bagian daun, hingga tentu buahnya. Salah satu produk utama yang dihasilkan dari pengolahan daging buah kelapa ini yaitu minyak kelapa. Di mana pada proses pengolahan ini kami memakai satu buah kelapa yang akan diolah menjadi minyak kelapa. Adapun tujuan praktikum yang berjudul pengolahan minyak kelapa yaitu untuk mengetahui proses terbentuknya minyak pada kelapa dengan metode yang sudah diberikan, di mana pada praktikum ini kami menggunakan metode rendering, di mana metode rendering tersebut merupakan metode yang biasanya digunakan untuk memisahkan minyak atau lemak pada bahan hewani atau pada bahan nabati dengan memisahkan minyak dengan kadar yang tinggi. Di sini saya akan memulai proses pemarutan. Pemarutan kelapa dapat dilakukan menggunakan mesin pemarut kelapa atau menggunakan pemarut manual seperti berikut. Pemarutan dalam proses pembuatan minyak kelapa berfungsi untuk memudahkan proses pembuatan minyak kelapa, yaitu dalam mendapatkan santannya. Hasil pemarutan yang halus akan menghasilkan santan yang lebih kental. Sedangkan apabila hasil parutannya kasar, saripati kelapa akan sulit keluar, sehingga santan yang didapatkan tidak akan maksimal. Setelah kelapa diparut, ditambahkan air secukupnya dan kemudian kelapanya diperas. Jadi, bangkit. Tahapan yang selanjutnya dilakukan adalah dengan pemerasan kelapa menjadi santan. Adapun tahapan pemerasan kelapa ini dilakukan untuk memisahkan sari kelapa dari daging kelapa. Selanjutnya yaitu proses pemisahan santan dari ampasnya. Pemisahan kita lakukan menggunakan saringan. Proses ini dilakukan karena yang kita butuhkan untuk membuat minyak hanya santannya saja. Ini adalah blondo kerak kelapa dan ini adalah hasil minyak kelapa. Di mana dari seluruh hasil praktikum yang telah kita lakukan pada tahapan-tahapan sebelumnya, kita ketahui juga bahwa minyak kelapa sendiri adalah
minyak yang sudah lazim digunakan, terutama sebagai minyak goreng, dan dalam beberapa hal juga digunakan sebagai pembuatan sabun, kosmetik, dan juga obat-obatan. Nah, selain itu juga diketahui dari metode rendering untuk menghasilkan minyak kelapa ini didapat juga rendemen yang tinggi, dan dimana juga kita tahu bahwa semakin tinggi rendemen yang dihasilkan dalam suatu bahan, maka semakin tinggi juga kandungan bioaktif yang dimiliki oleh bahan tersebut. Dan dalam studi literatur juga diketahui pada umumnya minyak yang dihasilkan dari metode rendering ini sendiri itu hasil organoleptiknya itu warnanya putih kekuningan dan juga cukup jernih, serta aroma yang dihasilkan juga cukup menyengat.